Menurut lu vonis mati Sambo itu tepat atau enggak? Nah. Waduh, tidak seperti biasanya ya pertanyaan ordernya. Termasuk Indonesia, malu dong Indonesia kalau negara demokratis masih memberlakukan hukum. Dan secara nilainya sendiri, apakah hukuman mati itu bertentangan dengan HAM atau enggak? Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kapan dan dimanapun kalian mendengarkan ataupun nontonin podcast ini, kembali lagi bersama Hamburger Podcast. Joke is not a crime. But almost. Entering political years, jadi hati-hati dalam apalagi ada ITE masih kan? Nah, belum sempat direvisi juga kan? Belum. Rada sedih sih ya. Kepleset bisa crime. Betul. Nah, kita perlu ngenalin diri gak sih? Gak usah lah ya. Perlu gak sih ngenalin diri? Nggak usah. Nggak usah lah ya. Cuma ngenalin diri. Kita langsung turut order aja. Oke, kita turut order. Oke. Kalau siapa yang kepilih di role ini nanti, berarti dia yang harus milih truth atau dare. Oke. Ya emang begitu kan namanya turut order. Dor. JC. Padahal ini kalau dilihat layarnya emang nggak ada turut order. Ada nih. Nah. Apaan? Truth order. Iya, turut lah. Semasa dare. Ya, menurut lo gimana putusan dari Wih, berat amat. Belum. Belum tahu putusan apa nih ya? Putusan dari pacarnya. Itu paling berat malah. Menurut lo vonis mati Sambo itu tepat atau enggak? Nah. Waduh, tidak seperti biasanya ya pertanyaan seperti ordernya. Biasanya kan siapa crush lo? Ini langsungnya. Gue sebelumnya gue pengen curhat. Gue itu bete semenjak kasus ini. Kalau orang ngomongin Sambo pasti ke Sambo yang itu. Padahal dulu itu gue kalau ngomongin Sambo itu selalu ngomongin soal bela diri Rusia. Ada bela diri Rusia namanya Sambo. Sekarang tergerus gara-gara ada Sambo yang menembak mati anak buahnya. Tapi gue juga nggak setuju. Gue pikir dulu Amerika tuh yang di Vietnam itu yang badannya gede itu. Itu Rambo. Itu Rambo, Pak. Kembali ke truth order. Iya, truth order. Apa gue setuju, sepakat apa enggak gitu? Sepakat apa enggak vonis itu? Gue sih sebel banget gue sama Sambo. Karena dia ngebunuh. Tapi gue rasa nggak tepat kalau kita menghukum orang karena membunuh dengan cara membunuh. Nah, gue sih nggak setuju. Gue ya. Lo ini. Gua. Kita truth order lagi. Truth order yang kedua. Kayaknya urut sih jadinya ini. Tuk. Iva. Hebat ya. Nggak usah lah, langsung aja. Kalau gue sih dilema sih, karena mau tidak setuju. Sebenarnya tadi aku juga sepakat sih sama Jess. Iya, maksudnya kayak kenapa kita menghukum orang yang membunuh dengan membunuh juga kan sama aja, kita jadi kayak killer juga kan, sama kayak dia, bedanya apa gitu. Cuman kan, tapi kan maksudnya setelah divonis, toh orang tuanya Yosua nggak keberatan kalau hukuman itu dijatuhkan gitu kan, jadi kayak sebenarnya mau bilang nggak setuju juga kayak nggak enak gitu, orangnya nggak enak kan. Karena kayak seolah-olah melangkahi betul. Gitu ya. Berarti dia orang Jawa nih. Iya, considerate banget. Derek langkung mas. Nuwun sewu. Derek langkung. Derek langkung. Iya. Kalau aku deh. Ya kalau dulu dong. Gak usah pakai. Aku setuju dihukum mati sih. Kejam dia. Kejam banget. Iya. Gimik ya. Enggak. Rada bingung ya kalau ngomong soal kayaknya di masyarakat itu pada setuju ya karena mungkin tidak adanya pemahaman. Aku juga dulu dukung tuh hukuman mati, jujur aja. Karena cukup banyak di Indonesia kasus penghukuman mati. Kita lihat sebelum Sambo itu kan beberapa terorisme ada. Terus siapa pengedar narkotika? Freddy Budiman tuh, almarhum Freddy Budiman itu juga dihukum mati juga. Tapi nggak tahu tuh gimana kondisi hukum di Indonesia sekarang setelah ada KUHP katanya
setelah 10 tahun dan dia berkelakuan baik, kooperatif dan segala macam. Ya. Kalau aku sih masih, menurutku kayaknya itu salah satu yang paling tepat ya. Kalau pertanyaannya adalah ketika nanti sebelum ke yang expert nih. Expert nih. Expert. Dong, Pertanyaannya adalah kalau nggak dihukum mati berarti apa hukumannya? Nah itu biar dijawab ya. Ya. Nah ini tentu ya namanya orang-orang yang terlibat dalam proses persidangan dalam kasus Sambo itu punya ininya masing-masing, dan apalagi itu kan dibuka gitu ya. Hakim pun punya pertimbangannya, hakim pun punya berdasarkan tentu alat bukti dan sebagainya, barang bukti dan sebagainya, kesaksian dan juga katakanlah hati nuraninya mutusin meski beda dengan jaksa. Jaksa tuntutannya ke Sambo seumur hidup. Tapi kemudian hakim meneruskan untuk menghukum mati. Nah, teman-teman dalam perspektifnya masing-masing ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Nah, sekarang kalau dalam perspektif hukum sendiri ya, hukum tujuannya untuk apa sih? Kan soal-soal keadilan sebenarnya. Betul. Nah, keadilan untuk siapa? Nah, kalau yang dikatakan sama Iva itu keadilan untuk korban. Kalau benar keadilan untuk korban, barangkali korban mintanya kayak gitu. Korban mintanya. Korbannya mana? Misalkan tuntutan maksimum. Orang anak gua hilang. Iya, makanya benar. Anak yang masih katakanlah lagi bersinar, lagi muda gitu ya, masih cerah masa depannya. Orang kemudian dibunuh begitu dengan aja. cara kayak gitu, ya tentu tuntutannya tuntutan maksimal, yaitu hukuman mati. Tentu saja kita memahami psikologi korban dan keluarga dan korban gitu ya, yang kemudian pengen membalaskan gitu. Tapi kemudian apakah tujuan hukum itu untuk kemudian membalaskan dendam gitu, mata ganti mata gitu, pembunuh kemudian secara tidak langsung juga melalui proses peradilan. Kalau kemudian nanti ada proses banding tentu saja, ada proses kasasi. Sampai misalkan ingkrah gitu ya, 10 tahun masih nggak berkelakuan baik, memang jahat gitu ya, kemudian dieksekusi. Artinya kan sebenarnya yang namanya hukuman mati juga pembunuhan juga, malah pembunuhan yang melalui proses peradilan atau orang banyak sebut sebagai judicial killing. Nah, maka dari itu pembunuhan yang dilegalisasi. Gitu. Iya, pembunuhan yang kemudian yang melalui proses judicial. Iya. Jadi kan malah direncanakan, sudah dibajetin. Pakai uang negara itu? Ya, jelas. Oh ya, pelurunya siapa? Pakai duit lo tuh. Wow. Ya, kalau kamu rela, kamu kan setuju. Berarti kamu rela. Kalau misalkan tadi dalam perspektif yang lain ya, perspektif misalkan kita sebagai pembayar pajak, warga negara yang baik, nah, kita kemudian bulan Maret kan harus ngisi SPT pajak gitu kan, kirimkan. Belum lagi baru disuruh. Tahun kemarin kayaknya aku belum deh. Maaf ya. Pusri Mulyani ya, ini orang-orang ini yang penghasilannya kurang. Maaf ya. Nah, kalau dalam konteks konteks pembayar pajak, rela nggak duit yang kita kemudian potong dari uang pajak kita dibelikan pelurunya untuk ngebunuh? Yang kemudian mereka memang dia menjadi terpidana gitu di proses peradilan gitu. Jadi tujuan hukum ini mau kemana? Apakah untuk tujuan keadilannya siapa? Kalau untuk mungkin keadilan korban kayak gitu, tapi nyatanya kita juga selain keadilan buat korban, untuk keadilan dan juga mungkin untuk peradaban. Nah, peradaban apa yang mau kita impikan? Apa kita imajinasikan? Kalau kemudian orang yang bersalah, orang yang jelas bersalah, tidak diberikan kesempatan untuk hidup, kemudian mengakui kesalahannya, kemudian merenungi kesalahannya dan kemudian untuk kemudian memperbaiki dirinya dan kembali ke masyarakat. Nah, hukuman mati di situ tuh persoalannya. Kalau ngomongin soal itu tadi gue habis buka-buka WhatsApp dan adalah diskusi di teman-teman SMA gue nih ngomongin soal Sambo. Siapa itu? Temen lu siapa? Adalah teman-teman SMA gue. Jangan terlalu disiapanya. Oh iya. Enggak. Ngaco ini. Kita jadi masalah. Maksud gue gini. Ada mereka ngomong, lah orang Sambo aja sampai di titik paling terakhirnya itu mereka juga dia juga masih ngotot sama nggak mau ngaku salah dan dia masih ngotot sama versi cerita yang dari awal dia karang dan segala macem. Berarti kan maksudnya memang keji kan? Ya kita juga nggak ngebela kejahatan yang dilakukan Sambo. Sama sekali enggak. Kita tetap mengutuk kejahatan. Kita bekerja sama, ayo bareng-bareng.
perangi itu yang namanya kejahatan, kita akhiri kejahatannya. Contoh misalkan, apakah kemudian dengan diberlakukannya hukuman mati untuk para teroris, nggak ada teroris hari ini? Ada. Tetap ada ya. Kemarin di Bandung, dia pernah menjadi terpidana, keluar ngelakuin lagi. Ada efek jerah nggak? Narkotika, kejahatan narkotika yang dianggap sebagai war on drug, kemudian setelah beberapa dihukum, dieksekusi mati tahun 2016 itu, di awal-awal tahun gitu ya, waktu itu ya. Narkotika sekarang masih ada nggak? Masih banyak. Ada nggak efek jerah? Artinya memang hukuman mati, kemudian sekarang Ferdi Sambo dieksekusi, akan terjadi pembunuhan gitu nggak? Belum tentu nggak ada. Belum tentu nggak ada. Nah, artinya hukuman mati secara empiris dan banyak penelitian mengatakan nggak ada yang namanya efek jerah, nggak ada. Justru kemudian yang penting masyarakat kita itu kemudian diajak nonton untuk apa? Nonton persidangannya bareng-bareng, ngapain? Ngukum, fokusnya tuh ngukum, fokusnya tuh ngukum. Cara bernegara kita tuh gitu, fokus untuk ngadilin. Ini kejam nih, harus kita seolah-olah dengan diputuskan mati, justice has been done. Berarti ini ya kayak memajukan kayak kepuasan diri aja nih pokoknya. Ini. Akhirnya jadi iya benar sepakat. Tapi nggak, maksudnya mereka tuh nggak memikirkan kayak emang setelah ada pembunuhan, ada hukuman mati ini masalah akan selesai gitu, akan benar gitu. Kan nggak nyelesain. Maksud gua kalau kemudian orang-orang berpikir dengan cara itu, ya mungkin sampai titik tertentu masih bisa dipahamin gitu ya. Tapi kalau kemudian negara juga berpikir dengan cara yang sangat menggampangkan urusan dengan cara gitu kan jadi brengsek juga. Maksudnya kayak lo ngelakuin sesuatu harusnya kan ada tujuannya nih. Tapi kemudian fakta-faktanya ngomong selama ini cara yang lo lakukan ini tidak pernah berhasil. Masih dilakukan juga. Tujuannya sebetulnya bukan buat keadilan, buat pemenuhan ego aja jangan-jangan. Jangan ya. Soal misalkan kalau di lapangannya ya, bagaimana itu konstruksi kasus terjadi. Sebenarnya kalau kemudian kita kemudian tidak serta-merta menumpukan ke Sambo dengan menghukum mati dia, kita bisa lihat lebih dalam lagi tuh. Kalau kemudian sistem berinstitusinya itu jalan benar. Kemarin teman-teman ngobrol sama Kompolnas kan? Di sana sebenarnya kalau disosialisasikan dengan benar, Sambo memerintahkan atau kemudian ada diskusi untuk kemudian melakukan perencanaan pembunuhan. Nah, kalau kemudian si Eliezer ini tahu ada peraturan atau SOP di kepolisian yang untuk bisa menolak perintah atasan yang nggak sesuai dengan nilai-nilai dan itu, jangan-jangan itu nggak kejadian. Jangan-jangan ya. Iya benar. Jadi, semua sistem yang nggak beroperasi ditumbuhkan ke Sambo, sama kayak narkotika. Seolah-olah yang namanya narkotika itu datang nggak ada backingannya gitu, nggak ada katakanlah supply chains-nya siapa, ini kita tahu semua ini siapa yang bermain di situ. Kemudian begitu orang pada ribut kejahatan narkotika, hukum mati, fokusnya ke pelaku lagi, terorisme, hukum mati, itu aja, tapi nggak pernah belajar sebenarnya orang kenapa bisa terpapar. Betul. Paham kayak gitu. Paham. Aku menyesali aku menyesali telah mendukung hukuman mati karena dari tadi ditunjuk mulu sama Pak Sawi. Tapi pertanyaannya adalah gini Mas, yang mungkin kan orang melihat bahwa hukuman mati itu masih harus diberikan kepada orang yang melakukan kejahatan, ya toh, terutama kayak kejahatan pembunuhan berencana dan lain-lain. Secara aturannya gimana Mas? Baik di Indonesia maupun di internasional tuh hukuman mati itu boleh nggak sih? Karena kan mungkin ada kejahatan-kejahatan yang lebih besar dari Sambo ya, ya kan? Ada banyak. Itu boleh nggak sih sebenarnya? Aku nggak tahu ya. Kalau Indonesia kan masih membolehkan. Ada negara yang udah nggak boleh tuh. Kan? Ya kalau dari Indonesia dulu ya, Indonesia masih memberlakukan beberapa di hukum positifnya di beberapa undang-undangnya itu melegalkan hukuman mati. Melegalkan. Beberapa di antaranya ya soal korupsi bencana. Itu kalau kamu ada orang ke bencana gitu, kamu sebagai menteri itu gitu ya, kemudian mengkorupsi. Ada Juliari Batubara. Nah misalkan itu bisa itu kena hukuman mati gitu. Yang kedua
Tapi kenapa kok dia nggak kena itu ya? Nggak tahu. Pas itu juga nggak setuju. Terus yang kedua, misalkan soal terorisme, kejahatan terorisme tuh. Dulu ada siapa tuh? Imam Samudra, Amrozi, kemudian sebelumnya tuh Ribu Tiwa sama si Silva. Silva, Ribu sama yang dari ini yang dari Australia. Bukan di sini di Palu. Kalau Australia kayaknya narkoba. Iya. Balina ini tuh. Iya. Itu soal terorisme ya. Kena gitu ya. Jadi memang soal-soal apa tadi? Narkotika. Terorisme udah ya. Yang bencana. Korban bencana udah. Narkotika ya. Terorisme, narkotika sama pembunuhan berencana masih ada tuh. KUHP yang baru juga tetap masih ada, pembunuhan berencana tuh masih ada. Nah, di Indonesia kayak gitu. Jadi memang hukuman mati tetap bisa dieksekusi. Walaupun sekarang isunya bukan hanya soal banyaknya vonis mati. Ada banyak tuh hakim mutusin vonis mati. Tapi kemudian sejak tahun 2016 kalau nggak salah ya, udah nggak ada eksekusi mati tuh. Betul. Jadi ada orang-orang yang nunggu dihukum mati. Jadi ada deret tunggu namanya tuh, fenomena deret tunggu. Oh iya, benar-benar dengar aku tuh. Fenomena deret tunggu, ada orang yang divonis mati, terpidana divonis mati, tapi kemudian nggak dieksekusi itu juga menjadi satu persoalan gitu. Dia di penjara berpuluh tahun ya Mas. Berpuluh tahun mungkin sudah punya ini gitu dan sebagainya. Nah, dalam konteks yang lain itu juga semacam torture juga ya, atau penyiksaan karena state sponsor torture. Misalnya gini, ada pengumuman hukuman mati, pengumuman doang nih, siapa yang masuk list itu udah torture nggak? Iyalah, mental. Psikologi. Satu baru ke si terpidananya itu, karena dia udah masuk dari tunggu. Yang kedua keluarganya. Dan kemudian masyarakat itu merayakan, media itu rame-rame memberitakan dari penjara Kobokan, dari penjara mana gitu ya. Terus diarak sampai ke Cilacap, Nusa Kambangan. Itu kita bener-bener rame-rame ini ngikutin beritanya untuk kemudian bener, ada eksklusifnya. Dan memang cuma satu-satunya itu bisa di Nusa Kambangan ya, eksklusifnya kan di situ. Nah, itu yang kemudian kita barangkali terpapar ya yang namanya sama superhero itu. Jadi kalau kemudian superhero itu bisa membunuh lawannya hero apa sih? Anti-hero. Villain. Kita senang. Jadi jangan-jangan kita kayak gitu. Dibesarkan dengan psikologi yang kemudian yang dianggap jahat, musuh harus dimatikan. Jangan-jangan gara-gara kultur kebudayaan kayak gitu yang kemudian negara dalam konteks ini tegas nih, tembak nih. Jangan-jangan gitu. Nggak ada dimensi-dimensi yang kemudian bisa untangle ya, membuka celah-celah untuk perbaikan gitu. Kayak kasusnya Sambo kan, kalau SOP itu disosialisasikan, orang tahu, kemudian bisa melapor atasannya dan sebagainya, nanti dicatat di situ, nggak tahu tuh peraturan apa nanti. Diingetin lagi tuh. Nah, secara internasional. Oh iya, baru nasional. Internasional ya. Internasional itu yaitu bahwa bahkan di hukum HAM internasional sendiri pun itu memahami bahwa ada beberapa negara yang masih memberlakukan hukuman mati, meskipun sebagian besar negara di seluruh dunia itu sudah nggak ada hukuman mati di hukum positifnya, nggak ada, menghilangkan. Udah di sekitar 170 negara. Sekitar 170, ini sedikit. Indonesia itu masih ada salah satu dari sedikit negara yang masih memberlakukan hukuman mati. Sedikit diantaranya ya kita lihat. Indonesia tentu ya, Malaysia masih, Singapura yang di sini-sini, Singapura masih, Arab Saudi, kemudian Jepang masih, kemudian Korut masuk ya? Cina, Korut ya, kemudian jelas lah. Jadi itu Iran gitu ya, yang kemarin soal protes jilbab pun juga ada banyak yang kemudian dieksekusi dan sebagainya. Nah, dari negara-negara itu, karakteristik negara-negara yang masih memberlakukan hukum mati itu negara-negara yang nggak demokratis. Amerika masih sangat disayangkan. Amerika negara yang paling demokratis masih di beberapa negara bagiannya memberlakukan hukuman mati. Termasuk Indonesia. Malu dong Indonesia kalau negara demokratis masih memberlakukan hukum. Kenapa? Gara-gara kan sistem peradilan kita juga tentu nggak ada sistem peradilan di seluruh dunia yang sempurna. Iya betul. Karena
namanya juga manusia, tempatnya salah dan dosa. Nah, kalau orang beriman ngomong hukuman mati, namanya hak nyawa dan jodoh. Kok jodoh ke Iva sama JC gitu ya. Dan mati kan katanya di tangan Tuhan. Katanya beriman. Kok setuju kan? Aku mau nanya. Kan lu beriman nih, soal beriman gua enggak. Oh, enggak. Kalau sesi tadi gua mau kan pakai. Sekarang enggak. Aku mau nanya. Aku sebenarnya pernah baca-baca lah sedikit soal internasional hukum internasional terkait ini. Itu di ICCPR pasal 6 ya katanya ya. Kamu yang baca? Iya. Baca atau sesuai yang aku baca ada pasal 6 ayat 2 itu tuh dia bilang tadi juga Mas Awi nyampein bahwa kalau misalkan hukum internasional pun sebenarnya masih memahami gitu kalau misalnya ada negara-negara yang masih memaklumi lah adanya si death penalty ini, tapi dengan catatan pelakunya ini harus yang melakukan most serious crime. Nah, kira-kira paling serius. Betul. Nah, kira-kira maksudnya kalau memang tadi kita pingin nih di dunia ini udah diabolish lah si hukuman mati ini. Nah, apakah solusinya adalah perlu adanya penyesuaian lagi dari hukum internasional itu, atau boleh ada hukuman mati dengan catatan most serious crime, dan dengan itu apakah perlu dunia ini ada kayak standardized kayak most serious crime itu distandarisasi gitu loh untuk dalam hal penjalanannya. Ini bener banget yang dikatakan dan penting banget. Debat hukuman mati sampai sekarang itu yang katakanlah masih dipahami gitu ya, bahwa eksekusi mati di negara-negara yang belum mengabolis atau menghapuskan hukuman mati itu hanya untuk kejahatan yang dikonsider atau dikategorikan sebagai the most yang paling serius. Nah, perdebatan yang paling itu yang kemudian beda-beda nih yang dianggap. Berarti memang nggak ada standarisasinya yang diakui secara global ya? Ini masih dinamis nih. Dan Indonesia kemudian merasa bahwa yang paling tahu negara gua. Kemudian menentukan mau serious crime ya di jurisdiksi gue ya gue, kenapa gue harus diatur-atur sama orang lain internet. Nah, cara pikirnya masih kayak gitu tuh. Cara pikir banyak negara-negara rasa yang paling ngerti sosiologi masyarakat gue ya gue, yang mau ngatur gue ya gue, toh gue juga dipilih sama rakyat gue, kan kayak gitu cara berpikirnya. Nah, kemudian mau serious crime itu menjadi katakanlah diskusi ya yang terus berkembang, tapi arah-arahnya atau elemen-elemen yang disebut sebagai most serious crime itu sebenarnya bisa ketahuan kurang lebih kayak gimana. Misalkan di sana ada unsur pasti pembunuhan ya, kemudian barangkali tentu berencana gitu ya, mungkin ada unsur kekejian, terus kemudian juga soal-soal terencana, tersistematis gitu ya, dan juga mungkin soal-soal juga ada efeknya yang kemudian kalau dalam skala yang lebih luas gitu ya, itu masuk dalam kejahatan internasional kalau pelakunya itu bahkan negara gitu ya, atau kemudian kalau pelakunya masyarakat sipil itu mungkin atau masyarakat gitu ya, atau publik gitu ya, atau siapa saja gitu, bisa jadi isu-isu terorisme. Nah, nggak usah ke internasional maupun nasional, kita berkaca ke diri kita sendiri lah. Misalkan gini, bagi gua adalah hukuman mati itu soal arogansi bagi gua ya. Kalau arogansi dalam artinya, gua bisa kok kalau gua jadi pemimpin nyabut nyawa lu. Gua bisa kok. Jadi negara ini yang kemudian isinya orang-orang itu nggak mau superioritas untuk kemudian mengatakan bahwa gue yang paling berkuasa itu kemudian didiskon. Misalkan gini, si presiden itu punya hak untuk memberikan ampunan nggak? Ada hak. Ya. Tapi bisa gua tolak nggak? Bisa. Gerasi itu misalkan, gua dendam sama lu, kemudian ya mohon maaf, lu kena kasus tertentu gitu ya, lu mohon gerasi sama gua. Gua nggak akan dikasih. Sorry, itu sih dari kecil dia berantem sama gua, ngerebut pacar gua, cile. Nah, apalagi itu kagak makasih. Ada gitu ya. Dan akhirnya padahal yang namanya bernegara itu bukan soal ini setiap orang haknya sama kok gitu ya. Kalau kemudian diarahkan ke sana, nanti kemudian supreme leader atau kemudian jadi presiden, perdana menteri, wah bisa aja kok menetapkan mau serius crime kayak gimana, menargetkan akhirnya terjadi yang namanya international crimes untuk kemudian mengamankan posisi gua. Ada arogansi kayak gitu. Jadi yang namanya negara demokrasi itu sangat berkaitan dengan hukuman mati. Ini menarik kalau buat studi tentang demokrasi dan hukuman mati. Karena di negara demokrasi setiap orang setara, Jack.
Ya, betul. Haknya ini setara. Kemudian ketika gue jadi leader, gue nggak merasa punya lebih besar kekuasaannya untuk kemudian menentukan hidup matinya seseorang. Ya, yang jadi kadang jadi pertanyaan berarti aku nggak tahu ya, ini mungkin pikiranku doang ya. Kayak hukuman mati berarti itu kayak jadi salah satu cara mudah aja negara ini ya Mas ya, kayak nyikapin orang-orang tertentu gitu ya. Iya. Nih kayak nggak mau capek. Iya, nggak. Terus ada tuntutan dari masyarakat, dia jahat tuh dihukum mati dong, ya udahlah biar seneng nih. Kayaknya gitu deh. Aku nggak tahu ya. Cuman ngelihatnya kan ada banyak cara. Tapi sorry untuk beberapa kasus kayak narkoba, pemenjaraan itu juga nggak tepat ya kan. Nah itu aku kadang jadi kepikiran dari obrolan Mas Awi kesini aku malah jadi kepikiran kalau kayaknya hukuman mati emang jadi salah satu cara paling mudah aja menghukum orang kayak gitu. Ya, shortcut ya. Kayak shortcut ya, untuk menyederhanakan yang sesuatu yang kompleks karena nggak mampu yang kompleks, seolah-olah kemudian dengan hukum mati, ya udah. Tapi heroik gitu. Heroik, kelihatan tegas nih negara nih. Padahal kalau misalnya kita mau ngomongin kasus Sambo, problemnya kan berarti ada di soal-soal bagaimana reformasi ada satu institusi kepolisian namanya yang kemudian dalamnya ada celah-celah untuk penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan kekuasaan dan segala macam. Yang itu problemnya jadi problem sistemik sebenarnya. Profesionalisme penting banget nih, terus terang, karena dia itu perwira, kecuali mungkin dilakukan oleh, walaupun kita nggak benarkan juga kalau di level-level bintara maupun yang level-level katakanlah bukan perwira gitu ya, tapi memang kan disayangkan aparat penegak hukum kemudian menyelesaikan persoalan apalagi di level perwira dengan cara-cara non hukum. Nah itu kan berarti ini yang kemudian profesionalisme aparat kita yang dipertanyakan, sehingga memang semoga kasus Sambo ini bisa jadi momentum untuk reformasi di sektor kepolisian. Mas, tadi kan kita ngobrol nih soal profesionalisme ya. Yes, yang balik lagi ke soal hukuman mati dan relasinya dengan hak asasi manusia gitu. Iya. Oke, tadi yang kita bahas adalah instrumen HAM-nya, instrumen HAM internasionalnya. CPR pasal 6 ayat 2 ada kalimat di mana memahami kalau misalkan ada negara-negara yang masih memperlakukan hukuman mati. Tapi kemudian secara nilainya sendiri, apakah hukuman mati itu bertentangan dengan HAM atau enggak? Right to life. Right to life. Right to life. Jadi kalau ngomong haknya tuh hak hidup. Sebenarnya hak hidup itu kan kewajiban negara kan menghormati, melindungi, dan memenuhi. Betul. Salah satu yang kemudian harus dihormati integritasnya ataupun itu adalah kehidupan. Kalau lu nggak hidup di sini, lu jadi pocong nggak bisa, pocosan kayak gini. Lu mayat nggak bisa sama gua. Maka hak hidup itu yang pertama tuh harus kemudian dihargai. Kenapa hukuman mati selalu bermasalah dalam konteks hak asasi manusia? Gara-gara tugas negara itu melindungi dan menghormati, bukan mengambil nyawa orang melalui proses apapun. Itu namanya judicial killing. Sehingga bermasalah secara serius. Maka negara-negara yang kemudian mendorong penghapusan hukuman mati itu justru ya di banyak tempat angka kejahatan itu malah menurun. Beberapa katakanlah penjara-penjara kosong di beberapa negara maju HAM-nya ya. Kenapa? Gara-gara dia nggak cuma fokusnya ke pelaku, hukum pelaku terus. Tapi dipelajari nih restoratif justice. Yang pertama harus dilakukan siapa? Fokus ke korban dong, udah kehilangan nih. Fokus ke korban apa? Penuhi, rehabilitasi, dikasih katakanlah pemenuhan hak atas, pemulihan, kompensasi, psikologinya, itu fokus ke sana. Jangan kemudian ditarik fokus ke sini mulu. Belajar dari kasus ini. Ini memang perlu diadili, tapi dia kok bisa kayak gitu. Nah, faktor-faktor itu kemudian untuk perbaikan, improvement, kemudian kita belajar dari kesalahan sehingga kemudian kasus ini nggak terulang. Tadi ada yang ada yang nelfon, gue nggak angkat, terus akhirnya dia nge-WhatsApp gue. Dia ngomong, kenapa sih kalian akhirnya ngomongin HAM-nya Sambo, dengan akhirnya kita ngomongin Sambo nggak boleh dihukum mati gara-gara bertentangan dengan hak atas hidup. Ini berlanjut ini ya kan? Nah, tapi kemudian kalian tuh tutup mata kalau Sambo kan juga merenggut HAM-nya si Joshua. Orang si Sambo ngebunuh Joshua itu gimana? Lagi.
Yang lain Sebetulnya sih nggak ada, gue gimmick aja. Ya, oke. Ada lagi Pak? Hah? Nggak. Oke. Nggak tahu juga sih aku jawabannya. Sekarang gini, kita ngambil, gue nggak langsung ke Sambonya yang kemudian merenggut satu nyawa. Hukuman mati jatuh ke Mary Jane. Oke. Atau Mary Utami gitu ya. Mary Utami. Mary Jane atau Mary Utami, mereka adalah korban perdagangan manusia. Yang kemudian juga karena barang buktinya ada, alat buktinya terpenuhi, dia divonis mati juga, meskipun akhirnya nggak dieksekusi waktu tahun 2016 itu. Yang kejadian seperti itu mau mengatakan bahwa loh, orang itu bisa keliru loh menentukan siapa korban dan siapa pelaku dalam konstruksi hukum yang kemudian mengandalkan terpenuhi nih unsurnya, ada nih undang-undang yang kemudian bisa memvonis mati terpenuhi, tapi kemudian dibalik itu apakah kemudian dia bisa membuka latar belakang si Mary Jane, kenapa dia sampai ke Indonesia, ke Jogja gitu ya, untuk kemudian membawa itu, dia inosen, nggak ngerti. Mary Utami juga itu, dia korban perdagangan manusia yang suruh bawa tas. Nah, mampu nggak sistem peradilan kita, hukum kita keluar dari di barang bukti itu? Apa motifnya? Apa kemudian backgroundnya? Itu harus melihatnya dalam konteks yang lebih komprehensif. Jadi berarti ngelihat isu hukuman mati itu nggak bisa case by case juga ya? Iya, dan gue nggak bisa pakai kacamata kuda ini, udah ada terpenuhi langsung. Sementara ada nih lapis-lapis kebenaran yang belum bisa dibuka nih. Lapis soal itunya terpenuhi ada. Iya. Ada, tapi kemudian lapis-lapis yang lain kita perlu reveal juga, untangle juga. Nah, balik ke pertanyaan Jas. Apakah kita sekarang sebenarnya lagi membela Sambo? Enggak. Apakah kita sekarang sedang membela pembunuhan yang dilakukan Sambo? Enggak. Gue bilang tadi, akhiri kejahatannya. Tapi kemudian dengan mengakhiri kejahatan yang dilakukan sama Sambo, bukan berarti Sambo juga bebas dari hukuman. Enggak. Tapi kemudian kalau Sambo juga dihukum mati, maksudnya dibunuh, kan sama aja mengulangi kesalahan yang sama. Iya, beda cara aja. Ini pembunuhan berencananya melalui skenario itu, ini pembunuhan berencana yaitu disiapin APBN-nya, kemudian ada prosesnya, ada proses justisnya sampai dihukum mati. Sama kan perencanaan juga. Hukuman mati itu dalam beberapa hal memang itu perencanaan pembunuhan yang terencana itu. Dan kita sama-sama kemudian menjadi tangannya semua berdarah. Sorry to say, kalau kalian rela, kalau gue sih nggak rela. Jadi gue nolak hukuman mati gara-gara ini uang pajak gue. Kenapa tangan gue jadi ikut berdarah? Ya karena kan pelurunya buat duit lu buat beli itu. Peluru. Peluru. Kan nembak mati kan keluar darahnya. Secara tidak langsung tangan kita semua. Emang peluru terus senapan sama proses-proses hukuman mati itu pakai duit? Iya kan tadi. Ya itu. Pakai uang kita, pajak kita. Gimik gila. Gitu. Iya. Jadi dari sini cuma kayak ini aku dari denger aja nih, aku mau menyimpulkan dikit tapi kayak belum tentu juga aku benerin maksudnya. Berarti di sini kesannya tuh karena kita fokusnya ke pelaku, si hukum ini jadinya bukan alat untuk mengadili tapi alat untuk si korban menarget si pelaku itu ya. Korban ya itu ajang pembalasan. Karena kan ada yang pernah bilang Gandhi kalau nggak salah, mata ganti mata, semua di dunia jadi buta. Misalkan gini, aku kemudian ini kalau kemudian nggak ada sistem hukum ya, aku dibunuh sama Ardi gitu kan, kemudian ini aku kan punya anakku dendam nih, ngebunuh Ardi, Ardi punya orang tua, ngebunuh anaknya punya udah begitu aja. Nah gitu, mata ganti mata akhirnya. Makanya apakah kemudian hukuman mati meneruskan kayak gitu sistem yang kemudian mata ganti mata, atau menuju ke keadilan apa? Keadilan substantif. Keadilan apa? Keadilan yang menuju ke peradaban. Peradaban yang kemudian oke, orang bisa salah, tapi orang juga punya kesempatan kedua. Ya nggak? Benar. Kalau untuk konteks Valentine ya, konteks Valentine ini ya. Boleh lah. Masa kemudian kalau pacaran gitu ya, udah kamu punya cuma sekali kesempatan untuk keliru atau bohong gitu. Iya. Susah nggak gitu tuh? Susah. Nah kalau kamu bisa setuju kayak gitu,
lu juga harusnya siap. Kalau setuju hukuman mati harusnya kayak gitu tuh. Kalau lu salah, putus. Nah, itu baru tuh keren lu tuh. Nah, setuju itu tuh. dong. Ya enggak? Jangan dukung-dukung doang. Kemudian minta maaf sama pacarnya, sorry gua bisa enggak balikan. Emen lu. Sorry tuh sih ya. Kalau jadi semi curhat gitu bro, kalau jadi semi curhat lu gitu, kelihatannya sangat mendalami bagian itu ya gue. Kagak. Ini kayaknya soal pemaafan lah. Soal hukuman mati udah rada clear nih ya. Yang aku kadang jadi pertanyaan itu gimana kalau aku tuh dalam posisinya si Eliezer. Ya. Dia hukumannya berapa tuh hari ini? 1 tahun 6 bulan. 1,5 tahun doang. Nah, itu juga kayaknya aku nggak bisa nolak deh perintahnya si Kita ininya episode selanjutnya. Nah, cocok. Pertanyaannya Ardi barusan ada jawabannya di episode selanjutnya. Setelah ini. Begitulah. Intinya. Bye bye. Thank you. Bukan langsung menggurui teman-teman bisa pro dan kontra fine. Ya, oke. Bye bye.